Halo, anak yang kelas A sudah masuk ini. Hari ini kita gabung ya, kelas A dan kelas C ya. Iya Bapak, sama kelas B ternyata. Oh, kelas B juga. Kelas A sama kelas B. Oh, kelas A sama kelas B. Saya tahu, nek sing kelas C itu kuliahnya biasanya hari Senin kan ya. Yang hari Senin kelas A Bapak. Yang kelas Senin yang Selasa hari apa? Hari Selasa C ya. Yang Selasa kelas C. ACB ya. Kelas baik, jadi hari ini kita kelas A dan kelas B ya. Baik, segera kita mulai, kita share dulu. Karena Pak, materinya masih banyak ya. Baik, jadi kita mulai ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang formulasi, yaitu tentang perhitungan isotoni, yang ternyata bisa dihitung dari penurunan titik beku, bisa dihitung dari konsentrasi molar efektifnya atau EMC-nya, dan yang ketiga dari ekuivalensi NaCl. Yang ekuivalensi NaCl tidak usah kita bicarakan karena dulu sudah pernah kita bahas ya. Yang kita bahas adalah penurunan titik beku dan yang konsentrasi efektif molar ini ya. Konsentrasi molar efektif. Nah, pada penurunan titik beku dikatakan bahwa suatu larutan dikatakan isotoni bila mempunyai titik beku 0,52. Penurunan titik beku ya, bukan titik bekunya. Penurunan titik bekunya 0,52 derajat Celcius. Ya, ingat-ingat ya, penurunan titik beku. Artinya, kalau larutan itu mempunyai penurunan titik beku kurang dari 0,52, berarti dia hipotoni. Kalau penurunan titik bekunya lebih dari 0,52, dia berarti hipertoni. Kalau penurunan titik bekunya persis sama dengan 0,52, berarti dia isotoni, yaitu dari penurunan titik beku. Kemudian selain dari melihat penurunan titik beku, bisa juga melihat konsentrasi efektifnya, konsentrasi molar efektifnya. Nah, kapan dikatakan dia isotoni ya? Dikatakan isotoni apabila konsentrasinya, yaitu konsentrasi efektif ya, EMC-nya atau konsentrasi molar efektifnya 0,3 M. Lalu apa yang dinamakan dengan konsentrasi molar efektif atau EMC, yaitu molaritas dikalikan dengan harga N. Harga N adalah hasil peruraian dari senyawa itu. Jadi kalau misalnya NaCl itu kalau dilarutkan dalam air menjadi Na plus dan Cl min, berarti N-nya 2. Ya. Kalau KCl itu kalau dilarutkan dalam air akan mengurang menjadi K plus dan Cl min. Berarti N-nya juga 2. Piridoksin HCl kalau dilarutkan dalam air dia akan mengurang menjadi piridoksin dan HCl. Jadi 2 molekul jadi N-nya sama dengan 2. Kalau K2SO4 kalium sulfat akan mengurang menjadi berapa mol ya? 3 mol, benar ya. Karena dia kalau K2SO4 akan mengurang menjadi 2 K plus ditambah SO4 min. Jadi N-nya sama dengan 3. Nah, harga N ini dikalikan dengan molaritas senyawa itu, nanti kita lihat hasilnya. Kalau persis sama dengan 0,3 molar, jadi efektif konsentrasinya itu 0,3 molar, maka dia sudah isotoni. Kalau kurang dari 0,3 molar, berarti dia hipotoni. Kalau lebih dari 0,3 molar, berarti dia hipertoni ya. Nah, itu yang harus diketahui oleh adik-adik terkait dengan
isotoni ya. Kalau kurang bagaimana ya? Kalau kurang harus ditambah dengan bahan pengisotoni. Bahan pengisotoni kemarin sudah kita bahas yaitu ada NaCl, ada glukose dan seterusnya ya. Ini sudah dikerjakan ini soal ini lidokain HCl terurai menjadi lidokain HCl, lidokain dan HCl. Jadi N-nya sama dengan berapa? 2 ya, karena satu molekul menjadi 2 molekul yaitu molekul lidokain dan molekul HCl. Jadi N-nya 2. Berarti larutan isotoni itu berapa? 0,3 mol ya, 0,3 mol efektifnya. Lah lidokain HCl sendiri berapa mol dia? Karena dia 1% ya. Nah, kalau lidokain hasilnya 1%, maka ini belum diketahui molnya, tapi diketahui gramnya. 1% itu kan 1 gram per 100 mili. Jadi dalam 100 mili ada 1 gram, kalau dijadikan mol dibagi BM-nya ketemu 1/270 mol. Ya. Berarti lidokain hasilnya adalah 1/270 mol. Ini tentunya sangat kecil ya, masih lebih kecil dibanding 0,3 mol. Maka perlu ditambah dengan NaCl. Berapa? Ya kekurangannya. Jadi nanti dihitung ya kalau 1/270 itu berapa, kemudian dikurangkan terhadap 0,3 mol, nanti akan ketemu berapa kebutuhan NaCl-nya. Ya, kita lanjutkan saja dulu. Nah, ekivalensi NaCl tidak usah kita bicarakan nih. Pada saat kita bicara tentang sediaan mata ya, kita sudah bicara tentang isotoni ini. Nah, bentuk sediaan parenteral itu bermacam-macam, ada suspensi ya, yang persyaratannya sama dengan sediaan yang tidak diinjeksikan, sediaan minum suspensi, yaitu tidak boleh mengendap selama penyimpanan, kalaupun mengendap boleh, mudah disuspensikan, dan yang paling penting adalah harus mudah diinjeksikan. Nah, oleh karena itu nanti ukuran partikel untuk suspensi untuk sediaan parenteral itu lebih kecil dibanding persyaratan suspensi sediaan yang digunakan per oral ya. Jadi ukuran partikel itu sangat menentukan juga sita potensial dan reologinya. Metode pembuatan suspensi bisa membawa steril dan zat berkasnya dicampur secara aseptis ya. Jadi ini yang menggunakan teknik aseptis. Airnya sudah air steril dan zat berkhasiatnya juga steril dicampur secara aseptis, maka langsung menghasilkan suspensi yang steril ya. Atau bisa juga kita larutkan dulu bahan obat kita. Lupa katanya membuat suspensi ya, tapi kita larutkan dulu dalam pelarut yang sesuai ya. Contohnya di sini adalah testosteron ya, yang bisa larut dalam aston tapi tidak bisa larut dalam air. Maka testosteron ini begitu dilarutkan dalam aston dia akan larut, dan larutan testosteron dalam aston ini kemudian ditambah dengan air, maka testosteronnya akan mengendap. Nah, berarti sudah terbentuk endapan dalam larutan kombinasi aston dan air. Kemudian secara pelan-pelan astonnya diuapkan, maka hasil akhirnya adalah ada testosteron yang mengendap dalam air dalam bentuk suspensi. Itu namanya pembuatan suspensi atau pembuatan kristal in situ. Kemudian untuk emulsi ya, emulsi itu jarang ya digunakan untuk sediaan injeksi. Kenapa? Karena ukurannya biasanya emulsi itu ukurannya lebih besar ya dibanding suspensi. Kecuali kalau mikroemulsi atau nanoemulsi itu baru boleh untuk sediaan injeksi. Kalau yang makroemulsi dikhawatirkan nanti akan terjadi emboli atau penyumbatan pada pembuluh darah ya. Kemudian serbuk kering ya.
Jadi kita menyiapkan injeksi tapi bentuknya kok serbuk kering. Ya, nanti ketika akan diinjeksikan barulah serbuk kering itu dilarutkan dengan pembawa tertentu. Pembawaan yang sudah bisa disiapkan atau secara umum bisa dilarutkan dalam eh, aquades steril, ya. Ini contoh sediaan kering yang bisa dibuat dengan freeze drying, bisa dibuat dengan spray drying, ya, dan bisa juga kristalisasi. Ya, kemarin sudah kita bahas ini saya kira. Ini kosolven, ya. Kosolven itu digunakan untuk mengatasi bahan obat yang tidak bisa larut. Ya, saya kira ketika kita bicara tentang larutan kita sudah membahas tentang kosolven. Kemudian antimikroba atau preservatif, ya. Ini juga harus diperhatikan, ya, karena mikroba ini bisa bereaksi dengan surfaktan, ya. Bisa juga bereaksi dengan wadah dan bisa juga menaikkan stabilitas insulin. Kalau ini tentunya menguntungkan, ya, preservatif. Jadi penggunaan preservatif harus diperhatikan apakah ada surfaktan di situ, ya. Maka kalau ada surfaktan kita harus mempelajari betul apakah surfaktannya itu bisa bereaksi dengan pengawet yang kita gunakan atau tidak, ya. Kemudian apakah pengawet yang kita gunakan itu bereaksi dengan wadah, ya. Misalnya wadah kita terbuat dari gelas, ya. Apakah gelas ini bahannya bisa bereaksi dengan preservatif, itu harus kita perhatikan, ya. Nah, perhitungan dalam formula. Sekarang kita masuk perhitungan dalam formula sediaan injeksi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung volume total, ya. Nah, volume total itu dihitung dengan memperhatikan rendemen dan ini satu faktor yang sudah diharuskan dipertimbangkan dalam penyusunan formula, yaitu kelebihan volume untuk sediaan injeksi. Ini dicantumkan dalam Farmakope Indonesia 6, ya. Jadi semua sediaan injeksi ketika dibuat volumenya harus dilebihkan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Farmakope Indonesia. Kenapa harus dilebihkan? Karena ketika sediaan ini diambil, ya, ketika sediaan ini diambil oleh dokter melalui spet injeksi, maka harapannya semua larutan yang ada dalam kemasan injeksi ini bisa terambil. Misalnya, ada kemasan vial 5 ml. Maka dokter suatu saat pasti akan membutuhkan terapi untuk pasien itu sejumlah 5 ml persis, nggak boleh kurang. Nah, kalau yang kita masukkan atau yang dimasukkan oleh industri farmasi itu pas 5 ml, maka ketika diambil dengan spet injeksi, ya, maka yang terambil tidak akan sampai 5 ml. Karena ada bagian larutan yang tersisa pada kemasan. Nah, oleh karena itulah, maka pemerintah mengharuskan kalau Anda menulis sediaan yang Anda produksi ini 5 ml per vial atau 2 ml per ampul, berapapun lah, ya, maka volumenya harus dilebihkan agar ketika dokter mengambil semua volume itu 5 mili, maka semuanya terambil. Nah, kalau ditambah dengan kelebihan volume, ini memungkinkan diambil 5 ml karena kelebihan volume itulah yang akan menjadikan sisa atau masih tersisa atau nempel pada wadah. Jadi kita tidak akan khawatir yang diambil kurang dari 5 ml karena volumenya sudah dilebihkan. Nah, ini harus diperhitungkan, ya. Untuk injeksi loh, ya, untuk injeksi. Kalau untuk tetes mata tidak perlu. Untuk injeksi yang bentuk larutan, ya, untuk injeksi bentuk larutan, maka harus diperhitungkan kelebihan volume
dan juga rendemen. Rendemen saya kira pernah kita bicarakan ya, rendemen itu adalah pengalaman dari industri atau data dari industri kalau mau membuat 100 botol gitu katakan ya, biasanya hasilnya berapa botol? Biasanya kalau dibuat rencananya itu persis 100 botol, hasilnya akan kurang dari 100 botol. Ya ada yang tadi seperti saya katakan tersisa di wadah tangki-tangkinya atau apa ya, pokoknya masih kemungkinan kurang dari yang ditargetkan. Oleh karena itulah dalam melakukan perhitungan formula rendemen ini juga harus diperlukan agar kita bisa menghasilkan sediaan sesuai dengan target dari industri farmasi itu. Nah, kalau sudah menghitung volume total, barulah dihitung kebutuhan bahan masing-masing dalam volume itu. Nah, ini yang dimaksudkan kelebihan volume ya. Ini dalam Farmakope Indonesia 6. Kalau sediaan itu volumenya 0,5 mili, maka kelebihannya bisa 0,1, bisa 0,12. Ya, jadi kalau apoteker akan membuat sediaan yang volumenya itu misalnya untuk subkutan ya kemarin ya, subkutan itu volumenya cuma sedikit atau intradermal maaf intradermal ya, volumenya cuma 0,1 mili ya, 0,1 mili, maka kelebihannya harus ini ya, menggunakan data yang terdekat 5 mili, 0,5 ini 0,1 ya, maka menggunakan kelebihan 0,1 ini. Jadi yang kalau misalnya kita membuat 0,5 ya maaf 0,5 mili dan 0,1 contohnya 0,5 mili, maka yang dimasukkan dalam ampul itu adalah 0,6 mili. Ya. Tetapi kalau larutannya itu pekat maka yang dimasukkan 0,62 mili. Ya. Nah, kalau volume kita 1 mili, sekian kita 1 mili, injeksi 1 mili, maka yang dimasukkan 1,1 mili atau 1,15 mili. Kapan 1,1 bila larutannya encer, kapan 1,15 bila larutannya pekat, ya, dan seterusnya. Kalau 20 mili yang dimasukkan adalah 20,6 atau 20,9, ya. Nah, itu kelebihan volume yang dimaksudkan dalam ketentuan Farmakope Indonesia ini. Bahkan kalau volumenya 50 mili ya, 50 mili, maka kelebihannya itu adalah 2%-nya dari 50 mili. Ya, 20% dari 50 mili adalah 1 mili. Ya. 100 ya. 1 mili. 10 mili ya, 10 mili. 2% dari 50. 1 mili ya. Jadi kalau membuat 50 mili berarti yang dimasukkan adalah 51. Kalau encer, kalau pekat yang dimasukkan adalah 1,5 mililiter. Ya. Nah, contoh perhitungan adalah seperti ini. Ya, ini mungkin belum ada di PPT yang saya bagikan. Ini tolong dicatat ya. Contoh, dicatat semua ya. NaCl 0,9%. Ini formulanya. Aqua Pro injeksi ad 5 ml. Per ampulnya 5 ml. Kemudian pabrik kita ini akan memproduksi 20 ampul. Ya. Nah, maka hitunglah berapa NaCl yang harus ditimbang. Ya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung volume total. Ya, sekali lagi ketika menghitung volume total harus memperhitungkan volume tambahan. Kalau 5 mili, tadi di atas sudah disebutkan, kalau 5 mili, kelebihannya adalah 0,3 mili. Berarti per ampul nanti yang kita masukkan tidak 5 mililiter persis, tapi 5,3 mililiter yang kita masukkan ke dalam ampul. Jadi volume totalnya berapa? Nah, karena akan membuat 20 ampul, maka volume totalnya adalah 20 kali 5,3 atau 106 mililiter. Ya, 106
mililiter. Berarti berapa NaCl yang ditimbang? Nah, karena konsentrasinya diharapkan 0,9%, maka NaCl yang ditimbang adalah 0,9 gram dalam 100 mili atau dibagi 100 mili kali 106 mililiter. Ya, kenapa? Karena volume totalnya 106 mililiter. Kalau volume totalnya 100 mili, 0,9 gram. Tapi ini kan harus ada kelebihan, yaitu 100, sampai dihitung ketemunya 106, yaitu 20 kali 5,3. Jadi per ampulnya dihitung 5,3, bukan 5 mililiter. Karena harus ada kelebihan volume. Nah, ini cara menghitung untuk sediaan parentral ya, dengan mempertimbangkan kelebihan volume. Ada yang mau tanyakan sampai sini adik-adik? Nah, sekarang rendemen. Ini contoh yang kedua, ini ada rendemennya. Ini tolong juga dicatat ya, karena di PPT belum ada. Kita akan membuat NaCl 0,9% dalam aqua pro injeksi at 5 ml. Per ampulnya 5 ml. Berapa gram NaCl yang ditimbang untuk memproduksi 20 ampul dan diketahui rendemen produksinya adalah 80%. Ya, nah, maka kita hitung kalau dikatakan per ampul itu 5 mili, maka yang dimasukkan nanti harus kita lebihkan. Dilebihkan berapa? Dilebihkan 0,3 mili. Jadi 5,3 mili. Ini persis dengan tadi ya. Berarti volume totalnya adalah 20 kali 5,3 mililiter. Nah, karena ada rendemen, maka rendemen dijadikan faktor pengali. Kalau rendemennya 80%, berarti faktor pengalinya adalah 100 per 80 mili. Jadi 132,5 mili. Lupa, berarti yang tadi itu apa? Nah, yang tadi itu ada asumsi bahwa rendemennya 100%. 20 kali 5,3 kali 100 per 100. Jadi kalau nggak disebutkan rendemen, berarti dianggap rendemennya 100%, maka pengali rendemen ini tidak perlu dikalikan. Jadi langsung 20 kali 5,3 tadi ketemu 100,6 mililiter. Ya, jelas ini adik-adik ya. Nah, faktor rendemen itu harus dimasukkan dalam perhitungan volume total. Nah, karena volume totalnya 132,5, maka NaCl yang ditimbang adalah 0,9 per 100, yaitu yang ditargetkan adalah 0,9%, berarti 0,9 gram per 100 mili, dikalikan 132,5 mili. Jadi yang diperhitungkan sekarang, ya dibuat perhitungan adalah volume total. Ya, bukan volume per ampul lagi, tapi volume total. Ada yang mau tanyakan adik-adik? Nah, coba ini dihitung ini adik-adik. Hitunglah berapa gram ranitidin HCl yang harus ditimbang bila pabrik mendapat order untuk mensuplai 10.000 ampul ranitidin HCl 2 ml dengan formula di atas. Ya, jadi formulanya itu 5 mili, tapi yang dibuat nanti adalah ampul 2 mili. Coba dihitung berapa gram ranitidin HCl yang harus ditimbang. Oh, dilihat dulu kelebihan volumenya ya. Kalau 2 mili berapa ya? Ya, maaf tadi sudah kelewatan. Kalau 2 mili kelebihannya adalah 0,15. Ya, kalau 2 mili yang ditambahkan adalah 0,15. Nah, pertama kali kita harus menghitung volume totalnya ya.
volume totalnya berapa? Ada yang sudah ketemu? Mbak Ananda Nabila sudah ketemu? Ananda Nabila. Ananda Nabila ada? Bapak. Ya, berapa Mbak volume totalnya? Ada 5 mili. rentumnya? Ya, gimana Mbak? 5 mili. Loh, volume total 5 mili itu kan dalam formula ya. Yang kita bicarakan tadi kan kita akan memproduksi. Formulanya seperti ini ya. Ranitidin 25 dalam 5 mili. Kemudian kita mendapat order untuk membuat 10.000 ampul. Mosok Mbak membuat 10.000 ampul cuman volume totalnya 5 mili kan nggak mungkin ya. Volume total adalah volume untuk memenuhi target produksi kita ini. Target produksi kita berapa? 10.000 ampul. Lalu per ampulnya berapa Mbak Ananda? 2 mili, Bapak. 2 mili. Ya, karena kita akan membuat ampul ranitidin 2 mili. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwa 2 mili ini harus dilebihkan. Untuk apa Mbak tujuannya? Kenapa harus dilebihkan Mbak Ananda Nabila? Kalau tidak dilebihkan, risikonya apa Ananda Nabila? Misalnya loh ya, ampulnya itu kita isi betul-betul 2 mili tok. Kita nggak peduli dengan Farmakope Indonesia. Apa yang terjadi? Nanti dokternya bingung loh, ini tulisannya 2 mili. Tapi ketika saya mengambil 2 mili kok nggak nyampe ya, hasilnya kok cuma 1,8 mili. Oh, lah ini apa ternyata banyak yang tersisa pada ampulnya, gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita sudah menstate atau memproklamasikan bahwa kita akan membuat ranitidin hasil 2 mili, nanti kalau dokter mengambil 2 mili, dia akan memperoleh 2 mili juga. Nah, agar tidak kecewa dokternya, agar kebutuhan dosis pasien tercapai, terpenuhi, maka kalau kita menetapkan 2 mililiter per ampul, yang kita masukkan bukan 2 mili saja, tapi 2,15 mili. 0,15 dari mana? Dari ketentuan Farmakope Indonesia 6. Tadi yang tabelnya sudah saya sampaikan tadi. Ya, gitu Mbak Ananda ya. Jadi per ampulnya tidak boleh diisi 2 mili. Harus diisi berapa Ananda? 2,15 mili. 2,15 mili. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan Mas Dimas. Mas Dimas, kalau volume yang dimasukkan dalam ampul itu 2,15 mili, maka volume totalnya berapa, Mas Dimas? Kita mau membuat berapa ampul, Mas Dimas? Kita akan membuat berapa ampul, Mas Dimas? Coba dibaca ini di soalnya ini. Kita akan membuat berapa ampul? 10.000 ampul. Per ampulnya berapa tadi volumenya? 2 mili atau 2,15 mili per ampulnya? 2,15 mili. Oke, kalau satu ampul kita isi 2,15, padahal kita akan membuat 10.000 ampul, maka volume totalnya adalah 10.000 kali 2,15. Ya, atau 21.000
21.500 mili. 21.500 mililiter. Ya. Nah, 21.500 mililiter berarti berapa ranitidina sel yang harus ditimbang? 25 miligram itu kan 5 mililiter. Padahal kita volume total kita berapa tadi, Mas? Loh, itu kan per ampul. Volume total yang barusan kita hitung tadi. 2,15 kali 10.000 kan ketemu berapa? 21.500 mililiter ampul kan ya? 21.500 mililiter. 21.500 mililiter. Itu volume total. Berarti ranitidin yang harus ditimbang untuk membuat 10.000. Ini buat 10.000 loh, Mas. Masa cuma 25 miligram. Yang benar adalah, yang ditimbang adalah 21.500 dibagi 5 mililiter kali 25 miligram. Ya, coba perhitungannya diperhatikan ya. Nah, ini ada rendemen. Contoh nanti dihitung juga. Jadi ini volumenya pasti bukan 21.500 mililiter lagi. Sudah tidak. Ini volumenya akan beda lagi karena di sini mempertimbangkan faktor rendemen. Ya. Oke. Berarti formula sudah selesai. Ada yang mau tanyakan adik-adik? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kita lanjutkan ya. Kita share lagi yaitu uji sterilitas. Sebentar. Nah, udah kelihatan? Sudah Sudah, tampil Bapak. ya? Sudah ya. Nah, ini kita mengulang lagi tadi larutan isotonik ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk membuat larutan isotonik itu bisa menggunakan penurunan titik beku, data penurunan titik beku, bisa menggunakan konsentrasi molar efektif atau EMC,
itu 0,3 molar, lalu setara dengan 0,9% NaCl. Nah, apabila penurunan titik bekunya 52 derajat Celcius, berarti larutan itu isotonik. Kalau misalnya ada larutan yang penurunan titik bekunya itu 40 derajat Celcius, berarti isotonik atau hipotonik gitu ya. Yang tahu nggak ya? Alifta Salsabila ada. Ada Bapak. Ya, kalau dikatakan isotonik itu penurunan titik bekunya 52 derajat Celcius. Sekarang kalau ada larutan penurunan titik bekunya itu 40 derajat Celcius, itu berarti isotoni atau hipotoni atau hipertoni, Mbak? Mbak, Dua berarti 40 berarti lebih kecil atau lebih besar hiper dari lebih besar karena gimana? Berarti hiper. Loh, 40 Mbak, 40. Saya punya larutan X ya, penurunan titik bekunya 40 derajat Celcius. Berarti isotoni atau hipotoni atau hipertoni? Oh, hipo Bapak. Hipo, Karena karena apa? Karena lebih kecil lebih kecil dari dari 52 derajat Celcius. Kalau 60 derajat Celcius, berarti apa? hipertoni. Hipertoni. Kalau persis penurunan titik bekunya 52 derajat Celcius, berarti Isotoni. isotoni. Betul ya. Itu kalau dilihat dari penurunan titik beku, kita bisa menentukan apakah larutan kita ini isotoni, hipotoni, atau hipertoni. Ya. Bisa juga dilihat dari konsentrasi molar efektif atau EMC, harus 0,3 molar. Nah, apa yang dinamakan EMC? EMC itu adalah molaritas kali N. Apa N? N itu adalah hasil peruraian dari senyawa itu. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau NaCl itu mengurai menjadi Na plus dan Cl berarti N-nya 2 ya. Nah, jadi kalau larutan NaCl 0,3 M, maka EMC-nya adalah 0,1 kali 2 atau 0,2 molar. Berarti dia hipotoni karena kurang dari 0,3 molar. Ya. Kalau larutan NaCl saya itu 0,15 mili, maka 0,15 molar ya, maka EMC-nya adalah 0,15 kali 2 ketemu 0,3 M. Karena persis 0,3 M, MC-nya yang dihitung ya, maka ini isotoni ya. Tetapi kalau misalnya saya punya larutan NaCl 0,2 M, maka EMC-nya adalah 0,2 kali 2 sama dengan 0,4 M, dan ini adalah hipertoni. Berbeda dengan larutan glukose. Kalau larutan glukose itu N-nya sama dengan 1. Jadi kalau 1 mol dimasukkan dalam air, dia tetap 1 mol. Ya. Nah, karena tetap 1 mol, maka kalau dia 0,1 molar, EMC-nya adalah 0,1 kali 1, 0,1 molar juga berarti hipotoni. Ya, itu cara menetapkan apakah larutan kita ini isotoni, hipotoni, atau hipertoni. Ya, bisa dilihat dari penurunan titik beku, bisa dilihat dari konsentrasi molar efektif atau EMC-nya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan uji sterilitas. Dan ini ada suara adzan ya, maaf ya, kita istirahat sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya, uji sterilitas. Uji sterilitas harus dilakukan pada kondisi yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi mikroba atau dalam keadaan kondisi aseptis. Ya, jadi uji sterilitas itu harus dilakukan dengan metode teknik aseptis karena uji sterilitas itu berpotensi adanya kontaminasi. Jadi teknisnya harus teknik aseptis yang kemarin sudah kita bahas ya, diantaranya menggunakan AHU dan sebagainya. Nah, konsep dasar uji sterilitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya mikroorganisme dalam sediaan steril. Yang kedua, uji sterilitas bukan merupakan evaluasi proses sterilisasi karena kontaminasi itu dipengaruhi oleh setiap tahap dalam pembuatan sediaan steril, ya. Jadi yang artinya kalau ada sediaan kita yang kita uji sterilitas dan ternyata tidak steril, ini yang salah bukan proses sterilisasinya saja, ya. Belum tentu kesalahan ada proses sterilisasi. Ya mungkin waktu filling dan sebagainya. Nah, metode uji sterilitas itu faktor yang penting yang pertama adalah pengambilan sampel. Sudah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia, pengambilan sampel itu tidak boleh sembarangan. Harus menyesuaikan ketentuan yang ada pada Farmakope Indonesia. Dan di Farmakope Indonesia, pengambilan sampel itu tergantung dari volume sediaan per wadah. Yang kedua, tergantung dari jumlah wadah atau jumlah unit yang diproduksi per batch di industri farmasi. Misalnya per batch buat berapa? Itu harus diketahui untuk menentukan jumlah sampel yang diambil. Dan yang ketiga adalah jenis sediaan. Ya. Nah, ini contohnya. Jumlah sampel larutan yang diuji per wadah. Ya. Berapa sampel yang diambil dari satu wadah, itu tergantung pada volume sediaan per wadah. Ya. Misalnya, dalam satu wadah itu isinya kurang dari 1 mili. Tadi ya, kita membuat sediaan parenteral 0,5 mili per ampul. Berarti kurang dari 1 mili ya. Maka seluruh volume dari wadah itu harus diuji sterilitasnya. Jadi diambil semua volumenya, dimasukkan dalam media. Tetapi kalau volumenya itu 1-40 mili, maka diambil setengah tiap wadah. Tapi yang penting tidak kurang dari 1 mili. Jadi kalau misalnya wadahnya itu 4 mili, diambil separuh boleh enggak? Boleh, karena separuh dari 4 mili itu kan 2 mili. Ya. Dan 2 mili itu lebih dari 1 mili itu boleh. Tapi kalau botol kemasannya itu 1,5 mili, diambil setengah mili boleh, diambil separuh wadah boleh enggak? Enggak boleh karena hanya menghasilkan 0,75 mililiter. Itu kurang dari 1 mililiter. Ya. Nah, itulah ketentuan cara pengambilan sampel yang tergantung dari volume sediaan per wadahnya. Ya. Ini contohnya itu. Kalau kurang dari 1 mili, 1-40 mili, dan seterusnya. Yang kedua, jumlah sampel larutan yang diuji per wadah. Oh, ini tadi sudah ya. Jumlah sampel zat padat. Nah, kalau tadi bentuknya larutan. Sekarang kalau bentuknya padat bagaimana? Ternyata tergantung bobot sediaan per wadah. Kalau satu wadah kandungan injeksinya itu bentuk padatan itu kurang dari 50 mg, maka seluruh wadah itu harus digunakan. Jadi misalnya ya,
45 mg per wadah. Maka 45 mg itu semuanya harus diambil kemudian ditanam pada media untuk uji sterilitas. Kalau jumlahnya lebih besar sama dengan 50 miligram sampai lebih kecil dari 300 mg, ya, sampai lebih kecil dari 300 mg, maka yang diambil adalah setengah isi tiap wadah, tapi tidak boleh kurang dari 50 mg. Ya. Kemudian bagaimana kalau antara 300 sampai 5 mg sampai 5 gram diambil 150 mg. Ya, jadi untuk sediaan padat itu yang diambil sampelnya itu tergantung dari bobot sediaan per kemasan. Jelas nih ya? Kita lanjutkan. Jumlah minimum unit. Nah, tadi kan jumlah sampel yang diambil dari satu wadah ya. Sekarang berapa wadah yang harus diuji itu juga ditetapkan oleh Farmakopeia Indonesia 6. Ya. Jadi itu tergantung dari jumlah unit yang diproduksi per batch. Misalnya, setiap kali produksi satu batch, itu saya hanya memproduksi 100 wadah, karena memang kebutuhan pasar sangat kecil, hanya butuh 100 wadah. Nah, kalau 100 wadah atau kurang dari 100 wadah, maka jumlah yang diambil adalah 10% atau 4 wadah, diambil yang lebih besar. Ya. Kalau misalnya 100 wadah persis, 10%-nya berapa? 8. Ya. Nah, jadi pertanyaannya diambil 8 wadah atau 4 wadah? Jawabnya adalah diambil yang 8 wadah. Jadi digunakan yang 10% karena 10% itu ternyata lebih besar, hasilnya adalah lebih besar dari 4 wadah. Tapi kalau misalnya saya hanya membuat 20 wadah untuk satu batch, 10%-nya kan cuma 2 wadah ya. Nah, 2 wadah ini kan kurang dari 4 wadah. Maka kita tidak boleh menggunakan angka 10%, yang kita gunakan adalah 4 wadah ini. Ya, jadi apakah yang digunakan 10% atau 4 wadah itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung yang besar mana. Kalau 10% itu lebih besar, gunakanlah 10%. Kalau 10% itu lebih kecil, gunakanlah ketentuan yang 4 wadah. Yaitu untuk sediaan padat. Nah, untuk sediaan mata lain lagi. Sediaan yang tidak disuntikkan. Ya. Sediaan tetes mata atau tetes hidung. Ya. Itu tergantung dari wadah per batch. Kalau kita membuat satu batch-nya itu kurang dari 200 atau maksimal 200 wadah, maka diambil 5% atau 2 wadah diambil yang besar. Yang besar angkanya mana? 5% atau 2. Kalau 5% lebih dari 2, maka kita gunakan yang 5%. Tapi kalau 5% itu lebih kecil daripada 2, maka kita gunakan yang 2 wadah. Ya. Itu ketentuan dalam Farmakopeia Indonesia terkait dengan jumlah sampel yang diambil dan jumlah wadah yang diambil sebagai sampel untuk uji sterilitas. Nah, sekarang bagaimana dengan produk ruahan padat? Produk ruahan, masih ingat ya, produk ruahan adalah produk yang sudah selesai diproses, tinggal mengemas. Ya, sediaan yang sudah jadi tinggal dimasukkan dalam kemasan. Itu dinamakan produk ruahan. Ya. Nah, dikatakan kalau per batch-nya itu sampai 4 wadah, ya misalnya di rumah sakit memproduksi 3 wadah karena untuk kepentingan pasien yang khusus gitu ya, hanya 3 wadah, itu termasuk 0 sampai 4 wadah ya, maka setiap wadah itu harus diuji sterilitasnya. Jadi kalau 3 wadah, berarti ada 3 wadah yang diuji sterilitasnya. Kalau ada 5 wadah,
Kalau ada 4 wadah, juga 4 wadah yang harus diuji semuanya. Ya. Tapi kalau lebih besar, misalnya 4 wadah sampai kurang dari 50 wadah, maka yang diperiksa adalah 20% atau 4 wadah diambil yang besar yang mana. Ketentuannya sama dengan tadi maksudnya. Oke. Nah, sekarang saya mau bercerita bahwa uji sterilitas itu dilakukan dengan memasukkan sampel dalam media, kemudian dilihat ada pertumbuhan atau tidak. Kalau ada pertumbuhan, berarti sampelnya tidak steril. Kalau di media tidak ada pertumbuhan, berarti sampelnya steril. Ya. Nah, media yang digunakan itu ada 3, yaitu media tioglikolat cair atau fluid tioglikolat, nanti ada media tioglikolat alternatif, dan ada media kasein diges. Ya. Nah, sekarang yang pertama, yang media tioglikolat cair. Kandungannya adalah seperti ini, harus ada antioksidannya, harus ada nutrisinya, harus ada harus ada antioksidannya, dan harus ada indikator. Nah, antioksidan digunakan untuk apa? Antioksidan pada media tioglikolat cair itu digunakan untuk membatasi oksigen yang masuk dalam media tioglikolat. Ya, saya perlu menyampaikan bahwa media tioglikolat cair ini bisa digunakan untuk mengetahui bakteri yang aerob ataupun yang juga yang anaerob. Jadi bayangkan ya hebatnya media tioglikolat ini. Satu media, satu tabung diisi media, maka satu tabung itu nanti harus ada mengkondisikan mana bakteri yang aerob, mana bakteri yang anaerob. Nah, jawabannya adalah untuk bakteri yang aerob, dia harus tumbuh di media yang ada oksigennya. Dan untuk bakteri yang anaerob, dia harus tumbuh di media yang tidak ada oksigennya. Nah, media itu dimasukkan dalam tabung, dan di atasnya itu ada space udara. Memang harus ada space udara, ada udara di atas media yang tugasnya adalah untuk mensuplai oksigen ke dalam media. Agar apa? Agar permukaan atas media itu diisi oksigen, sehingga kalau ada bakteri aerob, dia bisa tumbuh di bagian permukaan media, di bagian atas. Nah, kemudian di bawahnya itu tidak boleh mengandung oksigen, sehingga bisa memberi kesempatan bakteri yang anaerob. Jelas ini adik-adik ya. Jadi kalau kita melakukan uji sterilitas, kok tiba-tiba hasilnya itu ada pertumbuhan di bagian atas, kita bisa memastikan itu adalah bakteri yang aerob. Tapi kalau pertumbuhannya itu ada di bagian bawah, berarti ini adalah bakteri yang anaerob. Sekali lagi, inilah tugas dari media tioglikolat cair. Harus bisa ditimbui bakteri aerob maupun anaerob. Dan untuk itu, maka oksigen yang masuk dalam media itu tidak boleh bebas. Ya, dia akan dibatasi dengan adanya antioksidan. Jadi kalau jumlahnya yang masuk banyak, masuknya oksigen yang banyak itu akan diserang semua oleh antioksida, sehingga oksigennya tinggal mengisi bagian atas permukaan saja. Nanti akan kita ketahui persyaratan adalah 1/10 bagian atas dari media. Itu yang boleh mengandung oksigen. Selebihnya tidak boleh. Jadi yang mengatur masuknya oksigen itu apa tadi? L-cysteine P, yaitu antioksidan. Ya, bahkan antioksidannya banyak. Ada L-cysteine, ada natrium tioglikolat. Maaf ini kurang turun ya. Tolong diturunkan nanti ya. Jadi ini digestis pankreas kasein ini adalah nutrisi, bukan antioksidan. Ini ketikan saya ini, maaf. Saya turunkan bisa enggak ya? Nah, sudah turun ya.
Jadi natrium tioglikolat adalah antioksidan, asam tioglikolat adalah antioksidan. Ya. Tujuannya apa tadi antioksidan? Untuk mengendalikan masuknya oksigen dalam media. Hanya boleh mengisi 1/10 bagian atas saja. Dan itu tugas dari antioksidan. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga agar. Ya. Agar itu untuk apa? Agar itu untuk nutrisinya bakteri, dan juga untuk meningkatkan konsistensi dari media. Jadi medianya itu kan pelarutnya air. Agar kental, agar pekat, maka ditambah dengan agar. Nah, kenapa harus ditambah dengan agar? Kenapa harus kental? Ini juga dalam rangka mengendalikan masuknya oksigen pada media. Jadi masuknya oksigen pada media itu dikendalikan oleh antioksidan yang ada beberapa macam tadi, ada L-cysteine, kemudian ada natrium tioglikolat, ada asam tioglikolat, dan juga dikendalikan oleh agar. Sehingga permukaan larutan media itu kental, maka oksigen tidak bisa masuk sembarangan. Jelas itu ya fungsi dari L-cysteine, agar. Kalau bahan pengisotoni, ya bahan pengisotoni untuk mengisotonikan siapa? Mengisotonikan media. Agar apa? Agar medianya isotoni. Kalau medianya isotoni, berarti kalau ada bakteri, bakterinya akan aman. Ya. Kalau medianya nggak isotoni, kemudian kita punya sediaan yang diuji dimasukkan dalam media, padahal sediaan kita ini ada bakterinya, maka ketika dimasukkan dalam media, bakterinya mengalami kematian. Kenapa? Karena media tidak isotoni. Lalu kita senang, alhamdulillah tidak ada pertumbuhan. Padahal nggak begitu. Tidak ada pertumbuhan karena bakterinya mati akibat tidak isotoni. Ya, nah dengan adanya isotoni maka diharapkan kalau sediaan yang dimasukkan dalam media itu ada bakteri, maka bakterinya itu akan bertahan tetap hidup. Jelas ini adik-adik ya. Jadi fungsi masing-masing sudah. Yang terakhir adalah natrium resasurin. Yang nomor 3 dari bawah itu bawah sendiri pH, atasnya pH ada air, atasnya air ada natrium resasurin. Untuk apa? Untuk indikator redox. Karena natrium resasurin itu kalau bereaksi dengan oksigen dia akan berubah menjadi warna merah. Jadi kalau media ini mengandung natrium resasurin, maka nanti ketika sudah selesai, sudah kita buat, kita panaskan, kemudian kita dinginkan, siap akan dipakai, maka warna natrium tioglikolat cair ini adalah merah muda. Sebagai warna yang dihasilkan antara reaksi natrium resasurin sebagai indikator dan oksigen. Jadi pertanyaan saya, yang berwarna merah itu bagian bawah atau bagian atas ya? Yang berwarna merah itu bagian atas atau bagian bawah ya? Desi Alvina Hardianti, ada Mbak Desi Alvina? Nggak ada. Hadir, Bapak. Ada Mbak Desi ya. Jadi sekali lagi Mbak Desi, kalau kita membuat media, tioglikolat, itu nanti yang berwarna merah itu bagian atas atau bagian bawah, Mbak? Tadi natrium resasurin fungsinya sebagai apa? Indikator. Indikator itu
menunjukkan adanya oksigen. Kenapa? Karena kalau natrium lisasurin ini ketemu oksigen, dia akan berubah warna menjadi merah muda. Nah, berarti kalau kita melakukan uji sterilitas, warna merah mudanya itu di atas atau di bawah, Mbak? Yang ada oksigennya itu di atas atau di bawah? Di atas, ya. Karena oksigen itu disuplai oleh udara yang ada di atas permukaan media. Dan karena larutannya itu kental, karena mengandung agar, maka oksigen itu nggak bisa nembus masuk ke bawah. Ke bawah nggak bisa. Dibatasi oleh kekentalan, dan yang kedua dibatasi oleh antioksidan. Ada 3 macam antioksidan yang digunakan untuk media tioglykolat cair. Itu semua yang membatasi masuknya oksigen dalam media. Ya, jadi diingat-ingat ya, yang berwarna merah untuk media tioglykolat cair adalah bagian yang atas. Ya. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwa FTM ini dapat untuk pertumbuhan bakteri yang maaf. FTM dapat menetralisir pengawet golongan merkuri, ya. FTM tidak dapat menumbuhkan spora Bacillus subtilis yang ada pada sian padat, ya. Kenapa? Karena Bacillus subtilis yang ada pada sian padat itu pasti bersifat aerob, dan kalau dia dihalangi oleh sediaan padat, maka bakteri ini tidak bisa tersentuh oleh media, ya. Karena sediaannya adalah padat. Ini harus diperhatikan kalau mau uji sediaan yang padat. Media segar dapat digunakan sampai 2 hari setelah pembuatan, dan penyimpanan harus pada tempat yang gelap, ya, bisa lebih dari 2 hari. Dan apabila disimpan pada tempat yang kedap, bisa lebih dari 1 tahun, ya, bisa 1 tahun. Kalau tidak kedap, kurang dari 1 bulan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa FTM atau fluid tioglykolat media tioglykolat cair ini dapat menumbuhkan bakteri yang aerob dan anaerob. Yang aerob tumbuh di atas atau di bawah Muhammad Raja Mahindra? Ada Mas Muhammad Raja Mahindra? Muhammad Raja Mahindra tidak masuk, ya. Baik, kalau Muhammad Raja tidak ada, Keica Maila Farida ada. Keica Maila Farida. Maaf, Kaisa Aulia Solih. Ada Kaisa Aulia Solih? Masih di kamar mandi, Bapak. Oh ya, nanti kalau sudah sampai diberitahu ya saya, ya. Baik, Bapak. Baik, saya teruskan dulu kalau gitu, ya. Nah, bila warna rusa yang timbul itu 1/10, maka menunjukkan bahwa media masih baik. Tapi bila yang berwarna rusa itu sangat banyak, hampir mengisi 1/3 bagian dari media, maka media tidak boleh digunakan langsung, harus dipanaskan untuk menghilangkan kelebihan oksigen. Jadi kalau warna merahnya sampai mencapai 1/3 wadah, berarti oksigennya berlebih, padahal tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa oksigennya itu harus dibatasi agar betul-betul bisa menjamin adanya bakteri aerob dan anaerob. Kalau sampai 1/3 oksigen berarti berlebih karena dipersyaratkan hanya 1/10 bagian yang terisi oleh oksigen, ya. Ini sampai 1/3, berarti media ini harus diperbaiki dengan dipanaskan untuk mengusir sebagian dari oksigen. Bahkan kalau warna rusanya itu lebih dari setengah bagian,
maka media tidak boleh digunakan karena dianggap sudah rusak. Ini tolong diperhatikan ya. Jadi kalau kita membuat media tioglikolat cair nanti kita lihat warna merahnya ada enggak? Ada seperberapa? Sepertiga. Alhamdulillah bisa diperbaiki dengan pemanasan. Ada cuma sedikit loh, 1/10, enggak apa-apa. Justru dipersyaratkan 1/10 ya. Tapi kalau sepertiga harus dipanaskan, mengusir oksigen, dan kalau lebih dari separuh harus dibuang media itu karena sudah rusak. Ya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa oksigen itu disuplai oleh udara yang berada di atas permukaan media. Oleh karena itulah, ketika kita membuat media tioglikolat dan kita tuang pada tabung, maka tabung yang digunakan harus kita perhatikan. Tergantung dari volume medianya. Kalau volume medianya 15 mili, maka ukuran tabung yang digunakan adalah 20 kali 150 mm. Ya, diameter mulutnya 20, panjangnya 150 mm. Agar apa? Agar media itu tidak mengisi penuh tabung. Kalau tabungnya sangat kecil, medianya 15 mili lalu diisikan ternyata sampai penuh, itu tidak memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena nanti tidak ada yang mensuplai oksigen. Ya kan? Nah, kalau nggak ada yang mensuplai oksigen, berarti tidak menjamin bakteri yang aerob. Padahal dikatakan bahwa FTM ini harus menjamin bakteri yang aerob dan yang non-aerob. Ya. Jadi ukuran tabungnya beda-beda. Semakin besar volume, semakin besar tabung yang digunakan. Ya. Nah, ini jadi tabungnya itu tidak boleh diisi penuh, harus ada space udara yang ditugaskan untuk memasukkan oksigen. Kaisa Aulia sudah datang tadi? Boleh diulang pertanyaannya, Bapak? Ini Kaisa ya? Iya, Bapak tadi habis dari kamar mandi. Ya, jadi kalau kita membuat media tioglikolat dan media tioglikolat ini kita masukkan dalam tabung, maka nanti harus ada warna merah. Ya, merahnya itu di atas atau di bawah, Mbak? Yang berwarna merah itu di atas atau di bawah? Rusa ya, Di bukan di rusa. atas, Bapak. Di atas. Kenapa di atas? Karena kalau ada warna merah berarti menunjukkan adanya oksigen. Dan oksigen itu bisa masuk ke media hanya sampai bagian atas saja, tidak bisa masuk ke dalam-dalam karena di dalam-dalam itu dijaga oleh antioksidan dan dijaga oleh agar yang membuat media ini kental, ya. Nah, kalau kental maka tidak bisa masuk ke dalam. Jadi diingat-ingat ya. Jadi harus ada warna merah. Warna merahnya hanya boleh berapa, Mbak tadi? Mbak Keisa, berapa warna merahnya yang diperbolehkan? Keisa, Iya, Bapak. berapa warna merah yang diperbolehkan? Seperberapa? Kurang lebih 10% dari tinggi media. Ya, atau 1/10 ya. 1/10. Oke. Oke, kita lanjutkan sekarang. Yang kedua adalah media tioglikolat alternatif. Kalau tioglikolat cair itu ada warna merahnya, kalau media tioglikolat alternatif tidak ada warna merahnya. Ya, kenapa? Karena memang tidak boleh ada oksigen. Karena media tioglikolat alternatif itu hanya untuk pertumbuhan bakteri yang anaerob. Ya. Itu bedanya media tioglikolat cair dan media tioglikolat alternatif. Kalau tioglikolat cair itu untuk anaerob dan untuk aerob, kalau media tioglikolat alternatif hanya untuk anaerob.
Jadi tidak boleh ada sama sekali oksigen pada media tioglikolat alternatif. Harus tidak ada oksigen. Oleh karena itu, kalau mengisi media tioglikolat cair ini harus diisi penuh atau tidak penuh seperti media tioglikolat cair tadi. Kalau media tioglikolat cair tidak boleh diisi penuh ya. Nah, sekarang kalau media tioglikolat alternatif ini bagaimana ini? Siapa ya sekarang ya? Muhammad Raja aja, Muhammad Raja, Nahindra. Ya, ada Naila Rahma Putri, ada Naila Rahma Putri. Ini B atau C tadi? Desi Alvina Herdianti. Ya, Bapak. Mbak, ini tadi kan saya tanya ya, kalau media tioglikolat alternatif, media tioglikolat cair yang nomor 1 tadi, kan tidak boleh diisi penuh. Kalau media tioglikolat alternatif ini boleh diisi penuh nggak, Mbak? Tabungnya. Ya, harus diisi penuh, Mbak. Ya, ini beda sekali dengan media tioglikolat cair. Kalau yang tioglikolat cair tidak boleh diisi penuh. Kalau tioglikolat alternatif harus diisi penuh sehingga tidak ada oksigen yang melarut ke dalam media. Kenapa? Karena memang media tioglikolat alternatif ini digunakan untuk bakteri yang anaerob. Jadi tidak memerlukan oksigen. Kalau ada oksigen malah mengkhawatirkan nanti bakterinya mati, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini tidak ada agar, ya. Karena memang tidak perlu mengendalikan oksigen, ya. Karena oksigennya sudah dimatikan oleh antioksidan, ya. Di sini ada sistin, ada natrium tioglikolat atau asam tioglikolat yang berfungsi sebagai antioksidan, ya. Apalagi diisi penuh, jadi nggak ada space udara, tidak ada oksigen, maka amanlah sediaan media tioglikolat alternatif. Jadi yang membedakan media tioglikolat alternatif dan media tioglikolat cair adalah alternatif tidak mengandung agar. Alternatif media tioglikolat alternatif tidak mengandung natrium resasurin. Ya, kan beda tadi dengan tioglikolat, harus ada agar, harus ada natrium resasurin, ya. Itu perbedaan kedua media. Sama-sama tioglikolat, satunya cair, satunya alternatif. Ini karena untuk aerob, maka digunakan untuk alat dengan lumen yang sempit, sediaan parentral yang keruh, sediaan parentral yang kental, yang kemungkinan untuk sediaan-sediaan seperti ini atau alat dengan lumen yang sempit, sediaan yang keruh atau yang kental, itu bakteri yang bisa tumbuh adalah bakteri yang anaerob, ya. Maka diuji dengan media tioglikolat alternatif. Yang ketiga adalah media soybean casein digest atau trypticase soy broth, ya. Ini adalah media untuk mengetahui jamur atau ragi. Jadi tioglikolat tadi untuk bakteri aerob maupun anaerob, tioglikolat alternatif untuk anaerob saja. Kalau casein digest atau trypticase soy broth ini untuk mengetahui jamur atau ragi, ya. Di sini sama, harus ada pengisotoni, harus ada nutrisi, ya. Tapi yang kaitannya dengan oksigen nggak ada, indikator nggak ada, antioksidan nggak ada, ya.
Ini sifat-sifat dari FTM dipelajari sendiri nih ya. pH lebih besar, lebih basah dibanding polyethylglycol media ya, dan seterusnya. Inkubasi dan waktu sterilisasi, waktu inkubasi. Nih ya. Untuk metode uji sterilisasi itu dikenal ada dua metode, yaitu metode inokulasi langsung dan metode filtrasi membran. Yang inokulasi langsung itu sediaan diambil dengan spet injeksi, langsung dituangkan kepada media. Itu yang inokulasi langsung. Yang penyaringan membran, sediaan disaring, lalu yang ditanam pada media itu adalah kertas saringnya. Yang dimasukkan ke dalam media adalah kertas saringnya. Jadi bukan sediaannya langsung, ya. Loh Pak, bagaimana kita bisa mengetahui apakah sediaannya itu mengandung bakteri atau tidak? Nah, ketika kita melakukan penyaringan sediaan ini, maka diharapkan kalau ada bakteri, bakterinya itu akan nyangkut, akan tertinggal, akan tertahan oleh kertas saring. Sehingga ketika setelah selesai penyaringan, maka semua bakteri itu akan tertinggal pada kertas saring, dan kertas saring inilah yang ditanam pada media. Kalau medianya jernih, berarti tidak ada bakteri dalam sediaan. Kalau medianya yang dimasuki kertas saring tadi keruh, maka kita bisa menduga bahwa bakteri ini berasal dari sediaan. Itu yang media filtrasi membran. Ya. Nah, apa yang membedakan antara filtrasi membran dan inokulasi langsung ya? Metode kerjanya saja, sedangkan inkubasinya sama. Ya. Kalau kita melakukan inokulasi langsung, itu diinkubasi dalam suhu 30-35 derajat Celcius selama 2 minggu. Dan kalau tritike soy broth atau untuk jamur, ini untuk bakteri, yang atas FTM itu untuk bakteri, yang TSB ini untuk jamur, TSB atau tritike soy broth tadi, ya. Itu untuk jamur suhunya lebih rendah, hanya membutuhkan 20-25, jadi suhu kamar boleh. Tapi kalau untuk bakteri harus dimasukkan dalam inkubator yang suhunya bisa dibuat antara 30-35 derajat Celcius, ya. Nah, ini dua macam metode uji langsung, inokulasi langsung ya. Prinsipnya adalah sediaan diuji, sediaan yang diuji diambil dengan spet injeksi langsung ditanam pada media, ya. Kalau inokulasi kemudian dibiarkan selama 14 hari pada suhu 20 untuk media FTM dan pada suhu 30-35, untuk media tritike soy broth itu suhunya 20-25. Kalau FTM suhunya 30-35 derajat Celcius. Kita lihat lagi ya. Ya, kalau untuk TSB suhunya 22-25, kalau FTM suhunya 30-35 derajat Celcius. FTM tadi untuk apa? Untuk bakteri atau untuk jamur? Untuk bakteri, sedangkan TSB untuk jamur, ya. Nah, bila sediaan yang kita uji itu mengandung pengawet, maka pengawetnya itu harus dinetralkan dulu agar tidak mengganggu uji sterilitas. Kalau pengawetnya nggak dinetralkan dulu, maka uji sterilitas nggak valid. Karena pasti nanti bakterinya nggak bisa tumbuh, toh, karena di situ ada pengawet. Lalu kita bahagia, kita seneng karena tidak ada pertumbuhan.
berarti tidak ada bakteri, padahal bakterinya tidak bisa tumbuh karena adanya pengawet. Ya, jadi pengawet dalam sediaan yang akan diuji harus dinetralkan dulu. Ya. Atau bisa juga tidak usah dinetralkan, tapi tidak boleh menggunakan metode inokulasi langsung. Harus metode penyaringan membran. Kenapa? Karena kalau sudah disaring di membran, maka bakterinya tertinggal di membran, pengawetnya akan lolos ke bawah. Yang ditanam untuk penyaringan membran tadi kan penyaringnya itu ya, penyaringnya ditanam pada media, dan di situ sudah diharapkan tidak ada lagi pengawet, karena yang tercantol atau yang tertahan oleh penyaring itu hanya bakterinya saja, preservatifnya lolos ke bawah, maka diharapkan tidak ada gangguan dari preservatif ya. Jadi ada dua cara ya. Ada 3 cara, bisa diencerkan sampai pengencernya, sampai preservatifnya itu kadarnya tidak efektif. Yang kedua, ditambah dengan bahan penetral untuk pengawet. Dan yang ketiga, dilakukan uji penyaringan membran. Itu untuk mengatasi atau untuk melakukan uji sterilitas apabila sediaan kita mengandung pengawet. Ini macam-macam penetral ya. Ada senyawa merkuri, itu untuk menetralkan misalnya senyawanya merkuri ya, pengawetnya merkuri, maka bisa dinetralkan dengan FTM. Jadi medianya itu yang menetralisir merkuri, pengawet merkuri. Alhamdulillah ya, jadi kita nggak usah repot-repot. Nanti tidak ada gangguan lagi dari merkuri karena merkurinya sudah dinetralkan oleh FTM. Yang kedua adalah fenol. Apabila pengawetnya fenol, maka diserapkan pada kertas darko. Apabila pengawetnya benzalkonium klorid, dinetralkan dengan lecitin. Kalau sulfonamid dinetralkan dengan para aminobenzoic acid, penisilin dengan penisilinase, dan seterusnya. Jadi misalnya ini ya, pengawet kita yang kita gunakan adalah benzalkonium klorid. Maka sediaan yang kita uji itu sebelum dimasukkan dalam media ditambah dulu dengan lecitin atau polisorbat 80. Nah, kalau lecitin dan polisorbat 80 ini sudah ketemu dengan benzalkonium klorid, maka benzalkonium kloridnya sudah aman, tidak mengganggu lagi proses uji sterilitas. Ini beberapa kondisi khusus untuk inokulasi langsung ya. Di antaranya adalah biasdiaan menyebutkan media keruh. Ada bahan-bahan yang berinteraksi dengan media ya, dan menyebabkan media menjadi keruh karena ada interaksi antara bahan obat dan media. Maka caranya diambil 1 mili, masukkan pada media segar, dan diinkubasi selama 4 hari. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kekeruhan tadi. Kalau untuk menentukan kalau 4 hari ini, mengharapkan 4 hari ini, berarti reaksi semua bahan obat yang bereaksi dengan media itu sudah selesai, ya. Kemudian media yang sudah kita tambah dengan sediaan itu kita ambil, lalu kita encerkan dengan media yang baru, maka kekeruhannya akan menjadi tidak mengganggu pengamatan. Karena kalau kekeruhan ini nanti kan repotnya pengamatannya. Uji sterilitas itu dikatakan sukses bila tidak ada kekeruhan, dikatakan gagal atau ada bakteri apabila ada kekeruhan. Ya. Oleh karena itu, kalau kekeruhan itu disebutkan disakibatkan adanya interaksi antara obat dan media, ini harus dinetralkan dulu, harus diencerkan dulu ya. Nah, ini pada metode penyaringan. Yang kedua adalah metode penyaringan membran. Ya, ini penyaring yang digunakan ya, dan seterusnya. Tadi sudah saya sebutkan ya, jadi sediaan di filter, kemudian filternya yang ditanam pada media. Ini ketentuan untuk larutan dalam air bagaimana, zat padat yang larut dalam air. Kalau pelarutnya minyak bagaimana ya, dan seterusnya. Ini alat-alat uji sterilitas. Ini
Ini dengan penyaringan membran ya. Jadi kalau di bawah ini ada penyaringnya. Ini kalau penyaringnya ini keruh, berarti ada bakteri atau sediaan tidak steril. Nah, kontrol uji sterilitas harus dilakukan. Yang pertama adalah kontrol positif. Kontrol positif itu dilakukan untuk memastikan atau untuk menetapkan apakah medianya itu masih bagus dan bisa menimbulkan bakteri atau tidak. Ya, caranya sederhana, kita buat media itu kita tumbuh bakteri, ya, kemudian diinkubasi 3 hari, ya. Nah, kita lihat apakah ada pertumbuhan atau tidak. Kalau ada pertumbuhan, berarti media bagus, ya. Jadi kontrol positif dikatakan sukses bila hasilnya ada pertumbuhan kuman pada media. Ini bakteri-bakteri yang digunakan ada bakteri aerob, ya, bakteri anaerob, dan ada kapang atau jamur. Yang kedua adalah kontrol negatif. Kalau kontrol negatif itu untuk memastikan bahwa media dalam keadaan steril. Caranya bagaimana? Ya sudah, kita buat media disterilkan, kemudian kita inkubasi, nggak usah ditambah apa-apa loh ya, nggak usah tambah apa-apa. Nah, kalau tidak ditambah apa-apa, medianya itu jernih, berarti memang media sudah betul-betul steril. Berarti kontrol negatif sukses ya. Jadi kontrol positif dikatakan sukses bila ada pertumbuhan, kontrol negatif dikatakan sukses bila tidak ada pertumbuhan. Yang berikutnya adalah kontrol bakteriostatik dan fungistatik. Itu untuk menguji apakah kalau ada pengawet dalam sediaan kita, pengawetnya ini masih punya efektivitas sebagai bakteriostatik, sebagai fungistatik atau enggak. Ya, harapannya tentunya tidak ada lagi karena sudah kita encerkan, kita netralkan ya tadi. Kemudian kita gunakan penyaringan membran, tapi harus dipastikan. Yang berikutnya adalah kontrol teknik penyaringan membran. Ini untuk menjamin sterilitas alat. Ini keterbatasan uji sterilitas ya, jadi representasi sampling dan statistik ya. Oleh karena itu pengambilan sampel, pengambilan wadah itu harus betul-betul mengacu pada Farmakope Indonesia. Kalau tidak dipenuhi, kemungkinan hasilnya tidak valid. Ya. Kemudian ada pertumbuhan mikroorganisme, problem kontaminasi, dan seterusnya. Nah, penafsiran hasil, sediaan dikatakan atau uji dikatakan sukses apabila kontrol positif ada pertumbuhan, tadi sudah saya katakan ya, kontrol negatif tidak ada pertumbuhan, dan media yang ditambah dengan sampel uji tidak ada pertumbuhan. Ya. Jadi kontrol positifnya ada pertumbuhan, negatif tidak ada pertumbuhan, sampel yang dimasukkan dalam media tidak menghasilkan pertumbuhan, berarti hasilnya valid, steril. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini dibaca sendiri ya, uji dikatakan tidak sah bila apa saja nanti ya. Yang ini sekedar untuk tambahan saja. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang mau tanyakan? Monggo kalau ada yang mau tanyakan, adik-adik silahkan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Jadi materi untuk UAS berakhir dengan uji sterilitas hari ini. Ya, karena minggu depan sudah masuk ujian akhir semester. Begitu adik-adik ya. Iya, Bapak. Baik, Bapak. Saya akhiri, terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.